Oke, baik. Anak-anakku yang soleh, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Oke, siapa yang hari ini masih berpuasa? Insya Allah semuanya kalian berpuasa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah puasa ya sampai akhir. Oke, baik. Anak-anakku yang Ustadz cintai karena Allah dan Ustadz banggakan, insya Allah pada hari ini Ustadz akan menyampaikan materi yaitu berbuat baik kepada orang tua ya. Mohon dicatat, berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua ya. Nah, telah kita ketahui bahwasannya di bulan Ramadan ini ya, pahala amal soleh itu Allah lipatkan ya. Sampai berapa? 10 sampai 700 kali lipat ya. Amal apapun selama itu amal ibadah ya, yang syar'i ya, maka akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah pada bulan yang lain ya. Di bulan Ramadan ini Allah lipatkan ya. Oleh karena itu ya, di antara amal ibadah yang paling penting ya, yang harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada orang tua ya. Apa? Berbuat baik kepada orang tua. Maka beruntunglah kalian yang bisa atau yang mempunyai orang tua yang masih hidup ya. Kalian bisa apa? Kalian bisa berbuat baik kepada mereka ya. Dan bagi kalian yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah ya, kalian juga bisa ya berbuat baik kepada mereka ya. Berbuat baik kepada orang tua itu sangat penting ya, dan wajib ya bagi kita. Kalau seandainya kalian ditanya, mau gak kalian punya anak durhaka atau anak yang berbuat baik? Maka tentu jawabannya adalah pengen anak yang berbuat baik, tidak pengen durhaka kepada orang tua. Ya. Begitu juga orang tua ketika ditanya ya, ketika bertanya kepada kalian. Ya, ketika ditanya oleh kalian, "Bu, mau enggak ibu punya anak yang soleh atau yang buruk?" gitu kan. Maka jawabannya apa? Pasti pengen yang baik. Iya. Jadi kalian wajib berbakti kepada orang tua. Nah, supaya kalian lebih semangat, lebih termotivasi ya. Di sini Ustadz akan bawakan beberapa keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Beberapa keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua adalah seutama-utama amal ya. Sebagaimana ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat ya. Qala apa namanya? Ayu amalil afdol ya. Amal apa yang paling utama? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Summa qala, summa aidon, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian summa qala, summa aidon ya, apalagi? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya ya, berbuat bakti kepada orang tua itu lebih diutamakan ya daripada berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berbuat bakti kepada orang tua itu adalah seutama-utama amal ya. Itu yang pertama. Jadi berbuat bakti kepada orang tua adalah
amal yang paling utama ya. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang anak ya yang dia pengen berperang kepada Nabi kan, pengen ikut ya Nabi izinkan saya ikut berperang ya. Kemudian kata Nabi, apakah kamu sudah izin kepada orang tua? Terus kata sahabat ini, ya saya sudah izin tapi apa? Tapi keduanya menangis gitu kan. Kenapa menangis? Karena saya pergi menangis. Maka kata Nabi apa? Pulang, buat mereka bahagia, ya. Buat mereka bahagia. Di sini juga apa namanya? Menunjukkan bahwasanya berbuat bakti kepada orang tua adalah amal yang mulia sampai mengalahkan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, keutamaan birrul walidain. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ya, catat yang kedua bahwasanya ridho Allah itu tergantung kepada ridho Allah, ridho kedua orang tua ya. Jadi hati-hati kalian, hati-hati anak-anakku yang soleh ya. Kalau orang tua kalian nggak ridho, bisa jadi juga Allah nggak ridho. Buatlah mereka ridho ya. Seperti itu ya, ridho ya, udah paham lah insya Allah ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di antara keutamaan berbakti kepada orang tua adalah dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara ya, dapat menghilangkan kesulitan. Kalau seandainya kalian ya hidupnya sedih, susah atau sakit, maka mintalah kepada orang tua ya, doakan, saya lagi sakit, mohon doakan ya. Doakan saya supaya sembuh. Ya. Jadi minta kepada orang tua supaya dihilangkan kesedihan. Kemudian apa? Bencana ya. Ustadz pernah dengar cerita ya. Cerita ini terjadi di Arab ya. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu difitnah ya. Difitnah itu apa ya? Jadi kambing hitam ya. Difitnah oleh seorang, dituduh seorang telah membunuh, sehingga apa? Pengadilan itu memvonis dia supaya apa? Supaya dia apa? Akan dieksekusi mati ya. Maka dia mengadu kepada seorang syekh. Wahai syekh, saya telah difitnah. Apa yang harus saya lakukan? Kata syekh, kamu punya orang tua? Punya katanya. Coba datang ke orang tua kan. Kemudian minta bantuan ya. Akhirnya dia telepon orang tua ya, Masya Allah. Kemudian orang tuanya berdoa. Seketika itu juga ternyata hakim langsung memutuskan bahwasanya dia nggak bersalah ya. Ini diantara keajaiban berbakti kepada orang tua ya. Itu diantara keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Cuma di sini Ustadz menyebutkan cuma 3 aja ya. Kemudian poin yang kedua ya, bagaimana cara bentuk-bentuk berbuat bakti kepada orang tua ya. Banyak ya, diantaranya Ustadz sebutkan di sini, yaitu mendoakannya, mendoakannya ya. Jangan lupa kalau kalian berdoa sama Allah, maka doakan juga orang tua ya. Mintakan ampun kepada mereka. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya. Lebih-lebih lagi kalau orang tua kalian sudah meninggal. Maka harus lebih banyak kalian ya memintakan ampun kepada keduanya ya. Itu yang pertama apa tadi? Mendoakan mereka. Baik sudah meninggal ataupun belum. Kemudian yang kedua adalah apa? Kedua adalah
pergaulilah mereka dengan baik ya. Dengan baik, muliakan. Jangan bikin mereka marah, kesal ya, sedih ya, tapi bikin mereka bahagia ya. Insya Allah kalau kalian membahagiakan orang tua, kalian akan bahagia insya Allah ya, dan dimudahkan kalian ya kehidupannya. Itu yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga apa? Tawadu ya, rendah diri ya di hadapan mereka. Nggak boleh kita bentak-bentak, bersuara kasar ya. Kalau orang tua menyuruh belikan sesuatu, selama kita mampu, maka kita apa? Kita laksanakan ya. Nggak boleh apa? Nggak mau ya, nggak boleh ya. Bahkan di dalam surat apa tuh? Al-Quran ya, situ disebutkan bahwasanya apa? Nggak boleh berkata ya, gitu kan, ketika mereka memberitakan kepada kita ya, nggak boleh. Kalau kita mampu kita laksanakan ya. Itu diantara bentuk berbakti kepada orang tua ya. Udah berapa tadi? 20 menit. Ya mungkin itu ya yang bisa Ustadz sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Dan menjadikan kita semua diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.